Assalamualaikum teman-teman semuanya. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang antropologi terapan dan langsung kepada membahas kepada pemikiran, teori-teori, ya, konsep-konsep dari Profesor Amri Marzali. Profesor Amri adalah guru saya di UI, ya. Sebagai guru yang baik, beliau selalu membimbing mahasiswanya secara sangat luar biasa, ya, penuh dengan konsep-konsep teori, ya, dan pemahaman yang langsung bisa dipahami. Antropologi terapan merupakan disiplin ilmu yang semakin relevan dalam menghadapi kompleksitas masalah sosial kontemporer di Indonesia. Bidang ini berfokus pada pemanfaatan pengetahuan, keterampilan, dan sudut pandang antropologi untuk mencari solusi konkret bagi tantangan kemanusiaan dan memfasilitasi proses pembangunan. Ya, antropologi terapan di Indonesia itu juga dikenal dengan istilah antropologi pembangunan, ya, yang diprakarsai oleh Profesor Amri Marzali, seorang antropolog terkemuka, ya, guru saya yang memainkan peran sentral dalam membentuk dan mengembangkan arah antropologi terapan di Indonesia. Pemikirannya secara konsisten mendorong pergeseran paradigma dari kajian teoritis murni menuju orientasi praksis, ya, yang berlandaskan pada kebutuhan nyata masyarakat. Paper ini akan menguraikan definisi sejarah dan bidang-bidang utama antropologi terapan di Indonesia, diikuti dengan profil singkat Profesor Amri Marzali. Bagian inti analisis pokok-pokok pemikirannya mengenai peran antropologi dalam pembangunan dan kebijakan publik, membedakannya dari antropologi akademik, serta meninjau kontribusinya melalui karya-karya utamanya. Analisis ini akan menunjukkan bagaimana pemikiran Amri Marzali mereposisi antropologi, mengubahnya dari disiplin yang cenderung pasif menjadi alat yang proaktif dan integral, ya, dalam pembangunan nasional, sekaligus memberikan karir baru bagi para antropolog. Signifikansi antropologi terapan di Indonesia. Antropologi terapan adalah cabang ilmu antropologi yang secara spesifik dirancang untuk mengatasi masalah-masalah praksis yang dihadapi oleh manusia dan masyarakat, ya. Saya menggunakannya untuk antropologi terorisme terutama, ya, antropologi deradikalisasi, antropologi radikalisme, fundamentalisme, ya, ekstremisme. Definisi ini menekankan penggunaan pengetahuan, keterampilan, dan sudut pandang antropologi untuk membantu menemukan solusi dan memfasilitasi pembangunan. Berbeda dengan cabang antropologi yang lebih berorientasi pada kajian masa lalu atau teori murni, antropologi terapan berfokus pada budaya dan kelompok sosial yang hidup pada masa kini, serta masalah-masalah aktual yang mereka hadapi. Isu-isu yang menjadi perhatian meliputi konflik etnis, pengangguran, bencana alam, penyalahgunaan obat-obatan, HIV, AIDS, dan kemiskinan, dan juga radikalisme, ya, ekstremisme, ya, terorisme itu juga menjadi isu, ya. Peran seorang antropolog terapan melampaui sekedar mendiagnosis masalah sosiokultural dalam suatu masyarakat. Mereka juga dituntut untuk memberikan saran-saran yang konkret mengenai kebijakan dan rencana tindakan. Rekomendasi semacam itu secara inheren berdasarkan pada pilihan nilai, yaitu penentuan mana yang dianggap baik dan mana yang dianggap buruk bagi masyarakat yang bersangkutan. Hal ini membedakannya dari pendekatan antropologi yang lebih abstrak, yang mungkin menghindari penilaian budaya atau etnosentrisme, namun juga kurang terlibat dalam perumusan solusi praktis. Penekanan pada masalah aktual dan kebutuhan nyata dalam definisi antropologi terapan menunjukkan sebuah pergeseran fundamental dari kajian murni ke orientasi ini biografi singkat Profesor Amri Marzali sebagai tokoh kunci antropologi terapan di Indonesia, ya.
Profesor Amri Marzali yang lahir di Silungkang, Sawah Lunto, Sumatera Barat pada 11 Desember 1942 adalah salah satu antropolog terkemuka di Indonesia. Beliau merupakan guru besar antropologi sosiokultural di Departemen Antropologi, ya, FISIP UI. Selain itu, pengaruh akademisnya juga meluas hingga ke Malaysia, di mana beliau menjabat sebagai guru besar di Academy of Malay Studies Universitas Malaya. Profesor Amri Marzali dikenal luas atas kontribusinya yang signifikan dalam perkembangan antropologi di Indonesia, khususnya dalam konteks pembangunan nasional. Pemikirannya telah memberikan kontribusi yang sangat besar ya pada penerapan ilmu antropologi untuk mengatasi masalah-masalah sosial dan kebijakan ya di tanah air. Definisi komprehensif antropologi terapan sebagai cabang ilmu antropologi yang secara aktif menggunakan kerangka konseptual, metodologi, dan perspektifnya untuk memecahkan masalah-masalah praktis yang dihadapi oleh komunitas manusia dan untuk memfasilitasi proses pembangunan. Definisi ini secara eksplisit disebutkan melibatkan pengetahuan, knowledge ya, keterampilan, skill, dan sudut pandang, perspektif ilmu antropologi yang digunakan untuk tujuan mencari solusi bagi masalah-masalah kemanusiaan dan mendukung pembangunan. Fokus utama dari antropologi terapan adalah pada budaya-budaya dan kelompok sosial yang hidup pada masa kini, living cultures and contemporary peoples. Karena ilmu antropologi memang ilmu tentang contemporary sociological studies ya. Artinya kajiannya tidak terbatas pada analisis historis atau teoritis semata, melainkan berorientasi pada kebutuhan dan masalah nyata yang dihadapi oleh kelompok sosial tersebut pada masa sekarang. Contoh masalah yang menjadi perhatian meliputi konflik etnis, tingkat pengangguran yang tinggi, dampak bencana alam, penyalahgunaan obat-obatan, penyebaran HIV/AIDS, kemiskinan struktural ya, radikalisme, terorisme ya, itu juga menjadi ini ya. Profesor Amri Marzali dalam bukunya yang terbit tahun 2005 mengemukakan bahwa antropologi terapan dibangun di atas 3 fondasi utama: pengetahuan, keterampilan, dan sudut pandang. Yang tadi kita bahas ya, knowledge, skill, and perspective ya. Pengetahuan merujuk pada pemahaman mendalam tentang teori-teori antropologi, konsep-konsep budaya, dan dinamika sosial. Keterampilan mencakup kemampuan untuk melakukan penelitian lapangan yang cermat, analisis data sosiokultural, dan evaluasi dampak sosial dari suatu program atau kebijakan. Sudut pandang mengacu pada pendekatan holistik dan peka budaya yang memungkinkan antropolog melihat masalah dari berbagai sudut dan memahami konteks lokal yang secara komprehensif ya. Penekanan pada ketiga fondasi ini menunjukkan bahwa disiplin antropologi merupakan terapan menuntut lebih disiplin antropologi terapan menuntut lebih dari sekedar pemahaman teoritis. Hal ini mengindikasikan bahwa seorang antropolog terapan harus menjadi seorang praktisi yang dilengkapi dengan seperangkat perangkat metodologis dan etis untuk melakukan intervensi sosial. Kemampuan untuk mendiagnosis masalah-masalah sosiokultural dan memberikan saran-saran tentang kebijakan dan rencana tindakan menunjukkan bahwa antropologi terapan adalah disiplin yang berorientasi pada aksi dan hasil, yang membutuhkan kompetensi yang lebih luas daripada antropologi akademik murni ya. Antropologi terapan diharapkan tidak hanya menganalisis masalah, tetapi juga merumuskan rekomendasi yang dapat diimplementasikan untuk mencapai perubahan positif ya dalam masyarakat. Ini sejarah antropologi terapan dibagi dalam beberapa fase, 4 fase ya. Fase pertama sebelum tahun 1800 ditandai dengan pengumpulan bahan-bahan etnografi yang seringkali masih kabur dan dianggap aneh oleh kalangan terpelajar Eropa Barat ya. Misalnya apa yang dilakukan oleh Sunan Nugroho di Aceh dan di Jawa Barat ya. Fase kedua pada pertengahan abad ke-19 menyaksikan penyusunan bahan-bahan etnografi tersebut berdasarkan cara berpikir evolusi masyarakat, di mana
kebudayaan dianggap berevolusi secara perlahan. Pada sekitar tahun 1860, antropologi mulai lahir sebagai cabang keilmuan yang jelas batasannya seiring dengan berkembangnya perhatian pada evolusi manusia. Fase ketiga pada permulaan abad ke-20 menjadi krusial bagi perkembangan antropologi terapan pada masa ini ya. Negara-negara Eropa mulai menguasai daerah-daerah yang dianggap primitif sehingga ilmu antropologi menjadi sangat penting untuk kepentingan pemerintahan kolonial. Antropologi pada fase ini bertransformasi menjadi ilmu praktis yang bertujuan mempelajari masyarakat dan kebudayaan suku-suku bangsa di luar Eropa demi kepentingan administrasi jajahan dan untuk memahami kondisi masa kini yang kompleks. Sesudah sekitar tahun 1930, fase keempat menunjukkan perkembangan pusat antropologi yang lebih berorientasi akademik dengan peningkatan ketelitian bahan pengetahuan dan metodologinya. Namun pada masa ini juga muncul problem kolonialisme dan hilangnya bangsa primitif ya, yang mendorong antropologi untuk mengembangkan lapangan penelitian dengan pokok dan teori yang baru. Peran antropologi selama era kolonial ya, yang dikenal dengan indologi atau etnologi. Di Indonesia sifat terapan antropologi telah ada jauh sebelum konsep antropologi terapan dikenal secara formal. Sebelum Perang Dunia Kedua, antropologi terapan di Indonesia dikenal dengan istilah indologi. Indologi adalah ilmu yang berfokus pada deskripsi bahasa, masyarakat, dan kebudayaan suku-suku bangsa Indonesia yang juga disebut sebagai ilmu bangsa-bangsa Indonesia. Ya. Peran indologi sangat instrumental bagi pemerintahan kolonial Belanda dalam upaya mereka untuk memantapkan kekuasaan dan memahami masyarakat jajahannya. Walaupun banyak rekomendasi dari Snogogoronya itu tidak mau diterapkan oleh Belanda sehingga Belanda akhirnya kehilangan daerah koloninya yaitu Indonesia. Ya. Karena rekomendasi-rekomendasi ataupun saran-saran yang diberikan oleh Snogogoronya tidak mau diikuti oleh pemerintahan kolonial ya. Ini menunjukkan bahwa politik kolonial Belanda memang sangat konservatif ya. Pada fase ketiga, perkembangan antropologi secara umum, ilmu ini menjadi alat penting bagi kolonialisme. Anggapan bahwa mempelajari bangsa-bangsa non-Eropa menjadi semakin penting karena masyarakat tersebut umumnya belum sekompleks bangsa-bangsa Eropa, memperkuat peran antropologi sebagai ilmu praktis untuk kepentingan kolonial ya. Sejarah antropologi terapan Indonesia menunjukkan bahwa sifatnya bukan inovasi baru melainkan peran instrumentalnya di era kolonial ya, dengan tujuan yang berbeda seiring perubahan zaman. Perkembangan pasca kemerdekaan dan munculnya antropologi terapan. Setelah Perang Dunia Kedua dan kemerdekaan Indonesia, lanskap penelitian antropologi mengalami perubahan signifikan. Di Belanda, indologi digantikan oleh bidang baru yang disebut sosiologi masyarakat non-barat. Di Indonesia sendiri, meskipun antropologi tidak dihapuskan dari kurikulum pendidikan, muncul kajian baru yang lebih berorientasi pada masa depan Indonesia, yaitu sosiologi Indonesia. Meskipun demikian, kebutuhan akan analisis sosiokultural untuk pembangunan tetap relevan ya. Antropologi terapan sebagai cabang yang relatif baru muncul untuk menjawab tantangan zaman. Kejaran Ingrat, Bapak Antropologi Indonesia, menekankan pentingnya antropologi terpakai atau terapan sebagai ilmu yang mampu meneliti dan menganalisis faktor-faktor sosiokultural yang terkait dengan usaha pembangunan negara. Ya, ini merupakan kontinuitas ya dari antropologi ya sebagai disiplin ilmu, kemudian bagaimana pemerintah kolonial melayani dan membangun bangsa koloninya dengan sistem politik etis itu ya. Politik etis itu diajukan oleh Snogogoronya, seorang antropolog ya. Perkembangan antropologi terapan di Indonesia semakin diperkuat dengan adanya inisiatif seperti seminar antropologi terapan ya.
Ini merupakan kerja sinergis dan simultan antara Asosiasi Antropologi Indonesia AAI dan European Association of Social Anthropology Applied Anthropology Network, ya, ASAAN. Tujuan dari seminar ini adalah untuk mengidentifikasi, membincangkan, mengembangkan, dan mempopulerkan berbagai model penerapan antropologi dan etnografi sebagai kontribusi bagi perkembangan disiplin antropologi di Indonesia dan dunia. Gagasan pembentukan seminar ini dilandaskan pada dua hal utama. Pertama, semakin banyaknya ranah non-akademis yang menggunakan dan menerapkan antropologi etnografi, ya, di mana para antropolog mengembangkan kepakaran spesifik yang untuk aktif bergerak di sektor publik, mayoritas berkutat pada rekayasa sosial. Kedua, adanya perluasan jaringan dari Applied Anthropology Network (AAN) sebagai platform global untuk pertukaran informasi dan pengalaman terkait aplikasi antropologi, ya. Nah, ini bidang-bidang utama antropologi terapan. Area fokus utama antropologi terapan Indonesia secara inheren terikat pada agenda pembangunan nasional dan tantangan sosial ekonomi yang kompleks. Bidang ini secara khusus berfokus pada masalah-masalah aktual yang dihadapi masyarakat seperti konflik etnis, tingginya angka pengangguran, dampak bencana alam, penyalahgunaan obat-obatan, ya, penyebaran HIV/AIDS, dan kemiskinan. Orientasi ini menegaskan bahwa antropologi terapan bertujuan untuk memberikan solusi konkret terhadap krisis dan tantangan yang dihadapi masyarakat dan negara. Profesor Kunchara Ningrat sebagai pelopor antropologi terapan di Indonesia telah mengidentifikasi 5 masalah utama yang sangat relevan untuk kajian antropologi terapan. Yang pertama adalah populasi, yang kedua struktur masyarakat desa, yang ketiga migrasi, transmigrasi, dan urbanisasi. Yang keempat adalah integrasi nasional, dan yang kelima adalah pendidikan, ya, dan modernisasi, ya. Di indikasi masalah-masalah makro ini berfungsi sebagai cetak biru awal bagi aplikasi antropologi dalam konteks pembangunan di Indonesia, ya. Dalam bidang pendidikan juga antropologi terapan itu memberikan kontribusi yang banyak, ya. Kemudian koneksi dengan cabang ilmu antropologi umum. Meskipun antropologi terapan merupakan cabang yang memiliki fokus dan tujuan spesifik, keberadaannya tidak terlepas dari fondasi yang dibangun oleh cabang-cabang antropologi umum, ya. Antropologi terapan memanfaatkan dan mengintegrasikan pengetahuan dari berbagai subdisiplin untuk mencapai tujuannya. Sebagai contoh, antropologi budaya atau sosioantropologi yang mempelajari kebudayaan manusia termasuk norma, nilai, kepercayaan, bahasa, ritual, dan praktik sosial menjadi dasar penting bagi antropolog terapan untuk memahami konteks sosial budaya suatu masyarakat, ya. Antropologi media yang mengkaji budaya dan konteks sosial penyakit dan antropologi medis ini, kesehatan manusia, sangat relevan dalam mengatasi isu-isu kesehatan masyarakat seperti HIV/AIDS atau praktik pengobatan tradisional. Demikian pula antropologi linguistik yang mempelajari bahasa dan hubungannya dengan budaya dan masyarakat, memberikan pemahaman tentang komunikasi dan identitas dalam intervensi sosial, ya. Antropologi terapan itu mencari solusi, ya, bagi masalah-masalah kontemporer, ya. Nah, yang mengembangkan antropologi terapan di Indonesia dan di Malaya, di Asia Tenggara lah boleh dikatakan, adalah Profesor Amri Marzali, ya, seorang antropolog terkemuka di Indonesia, ya, seorang guru saya juga di UI, di antropologi FISIP UI. Perjalanan akademisnya mencerminkan dedikasi yang kuat terhadap ilmu antropologi dan pengembangan diri melalui pendidikan di berbagai institusi terkemuka. Beliau meraih gelar sarjana BA Antropologi dari Universitas Gadjah Mada UGM pada tahun 69. Kemudian beliau melanjutkan studi pasca sarjana di luar negeri, memperoleh gelar master antropologi dari Universitas Canberra, Australia pada tahun 1983. Puncak pendidikan formalnya adalah gelar doktor, ya, PhD antropologi dari Universitas Boston, Amerika Serikat,
pada tahun 1992. Latar belakang pendidikan Profesor Marzali yang beragam dari institusi di Indonesia, Australia, dan Amerika Serikat kemungkinan besar membentuk perspektifnya yang holistik dan komparatif dalam antropologi terapan. Ya. Profesor Amri Marzali memegang beberapa posisi akademis penting yang menegaskan pengaruhnya dalam dunia antropologi. Beliau dikenal sebagai guru besar antropologi sosiokultural di Departemen Antropologi FISIP UI. Selain itu, beliau juga menjabat sebagai guru besar Academy of Malay Studies, ya, Universitas Malaya di Malaysia, menunjukkan pengaruh dan pengakuan regionalnya dalam kajian antropologi. Profesor Marzali tidak hanya terbatas pada pengajaran dan penelitian, beliau juga pernah menjabat sebagai koordinator program Praksarjana Antropologi FISIP UI dan menjadi anggota Dewan Redaksi Jurnal Antropologi Indonesia (JAI). Posisi ini menunjukkan keterlibatan yang aktif dalam pengembangan kurikulum, pembinaan generasi antropolog muda, dan diseminasi hasil-hasil penelitian antropologi di Indonesia. Ya. Nah, visi dan peran antropologi terapan dalam pembangunan nasional. Profesor Amri Marzali memiliki visi yang jelas mengenai peran antropologi terapan dalam pembangunan nasional Indonesia. Beliau secara tegas menyatakan bahwa antropologi terapan dapat memberikan kontribusi nyata dalam upaya pembangunan negara dan sekaligus menjamin masa depan yang cerah bagi lulusan antropologi. Pandangan ini mencerminkan keyakinannya bahwa ilmu pengetahuan harus memiliki dampak praktis dan relevan bagi kemajuan masyarakat. Ya. Jadi ilmu pengetahuan itu tidak for the sake of science, ya, tidak untuk pengembangan tidak untuk ilmu itu sendiri. Gitu. Profesor Amri Marzali seringkali mengutip pemikiran Profesor Kuncana Ningrat yang juga mendorong penelitian antropologi yang relevan dengan pembangunan Indonesia. Lebih jauh, Profesor Amri Marzali mengibaratkan ilmu yang tidak diamalkan sama seperti pohon rindang yang tidak berbuah, pada akhirnya digunakan hanya sebagai kayu bakar. Perumpamaan ini menggarisbawahi pentingnya aplikasi praktis dari pengetahuan antropologi. Beliau menantang mahasiswa antropologi untuk berani memasuki bidang terapan meskipun ada tantangan dari klien yang mengharapkan rekomendasi kebijakan yang syarat nilai, serta dari kalangan antropologi sendiri yang mungkin lebih memilih pengembangan teori tanpa muatan nilai. Perbedaan antropologi terapan dan antropologi akademik yang abstrak, ya, salah satu pokok pemikiran Profesor Amri Marzali yang fundamental adalah penegasannya mengenai perbedaan esensial antara antropologi terapan dan antropologi akademik, ya, atau abstrak. Perbedaan ini bukanlah sekedar masalah metode, melainkan perbedaan filosofis tentang peran ilmuwan sosial dalam masyarakat, mendorong antropolog untuk menjadi agen perubahan, agen of change. Ya. Antropologi terapan secara fundamental mengkaji budaya dan kelompok sosial yang ada pada masa kini, berfokus pada masalah nyata yang dihadapi masyarakat kontemporer. Sebaliknya, antropologi cenderung mengkaji masyarakat dan budaya masa lampau atau masalah yang berkaitan dengan peristiwa historis. Tujuan utama antropologi terapan adalah mencari solusi bagi masalah praktis kemanusiaan dan memfasilitasi pembangunan yang pada akhirnya menghasilkan rekomendasi kebijakan yang konkret. Sementara itu, antropologi abstrak lebih berorientasi pada pengembangan teori dan konsep antropologi tanpa terbebani oleh pertimbangan nilai. Perbedaan paling mencolok terletak pada sikap terhadap nilai. Antropolog terapan dituntut untuk memberikan saran kebijakan berdasarkan pada pilihan nilai, yaitu penentuan mana yang baik dan mana yang buruk bagi masyarakat. Ya, ini berbeda dengan antropologi abstrak, ya, yang seringkali terbiasa atau bahkan sangat berkomitmen pada nilai-nilai di luar keilmuan, ya. Nah, ini dia. Ini tabelnya membandingkan antara antropologi akademik dengan antropologi terapan menurut pemikiran Profesor Amri Marzali.
ya. Fokus kajian antropologi akademik yaitu masyarakat dan budaya masa lampau, antropologi terapan budaya dan kelompok sosial masa kini, living cultures. Tipe masalahnya teoritis abstrak, peristiwa masa lampau. Kalau terapan itu praktis nyata masalah sosiokultural kontemporer. Output utamanya pengembangan teori kalau antropologi akademik gitu ya, dan konsep antropologi ini kalau antropologi terapan itu langsung kepada output utamanya adalah rekomendasi kebijakan, solusi praktis, dan rencana tindakan. Orientasi nilainya netral kalau antropologi akademik yang abstrak, antropologi murni ya, anti anisorientrisme tanpa muatan nilai. Kalau ini berbasis nilai, mempertimbangkan baik buruk, terlibat dalam kebijakan. Ada intervensinya ya. Kemudian fokus kajian dan isu-isu krusial. Pemikiran Profesor Amri Marzali secara konsisten berpusat pada dimensi sosiokultural dan psikokultural dalam konteks pembangunan. Beliau secara khusus menyoroti masalah-masalah sosial yang terjadi di pedesaan pertanian Indonesia pada masa kini. Ini termasuk isu-isu seperti klasifikasi tipologi komunitas desa, fenomena involusi pertanian, dan kemiskinan bersama, shared poverty ya, atau agricultural involution ya, dinamika integrasi sosial dalam komunitas, peran serta masyarakat desa dalam pembangunan, serta strategi penyebaran teknologi tepat guna ke pedesaan melalui institusi seperti pesantren. Selain itu, Amri Marzali juga membahas isu-isu kontemporer yang krusial seperti dampak sosial ekonomi dari komersialisasi hutan terhadap masyarakat desa hutan ya, serta konflik hak ulayat yang sering terjadi di kawasan hak pengusahaan hutan atau HPH. Konsistensi tema pembangunan, kebijakan publik, dan masalah pedesaan pertanian di seluruh karya utama Amri Marzali menunjukkan bahwa pemikirannya tidak hanya bersifat teoritis tapi juga sangat berakar pada masalah-masalah praktis ya sosial Indonesia ya. Ini menunjukkan bahwa komitmennya untuk menerapkan antropologi sebagai alat praktis untuk mengatasi masalah konkret yang dihadapi masyarakat. Pendekatan dan metodologi. Dalam pandangan Profesor Amri Marzali, peranan utama antropologi terapan dalam pembangunan adalah melaksanakan penelitian yang berorientasi pada pemecahan masalah pembangunan. Pelaksanaan penelitian ini biasanya dilakukan untuk membantu proses perencanaan pembangunan dan seringkali dilaksanakan secara kolaboratif dengan para ahli dari disiplin ilmu lain. Pendekatan multidisiplin ini penting untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang masalah yang kompleks ya. Profesor Amri Marzali menekankan bahwa seorang antropolog harus terlibat sejak awal perencanaan pembangunan atau perubahan sosial. Tapi di Indonesia jarang sekali ya, hampir tidak ada, dan ahli-ahli pembangunan itu hanya melibatkan ekonom-ekonom saja ya. Nah, keterlibatan di tahap awal ini memungkinkan antropolog untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendorong maupun penghambat yang mungkin timbul selama proses pembangunan. Keterlibatan antropolog dalam awal perencanaan pembangunan menyiratkan sebuah pendekatan proaktif dan preventif, ya, bukan reaktif. Ya. Ini menunjukkan bahwa Amri Marzali melihat antropologi bukan hanya sebagai masalah diagnostik, tetapi juga sebagai komponen integral dalam perumusan strategi pembangunan yang peka budaya dan berkelanjutan. Ya. Jika antropolog hanya dilibatkan setelah masalah muncul, solusi yang ditawarkan mungkin kurang efektif. Keterlibatan proaktif memungkinkan ide-ide potensi masalah sosiokultural ya, dalam desain program pembangunan ya, bisa mencegah kegagalan pembangunan yang berkelanjutan ya. Karya-karya utama Profesor Amri Marzali dan kontribusinya. Profesor Amri Marzali telah menghasilkan sejumlah karya penting yang secara signifikan membentuk diskursus antropologi terapan di Indonesia. Konsistensi tema pembangunan, kebijakan publik, dan masalah pedesaan pertanian ya,
Di seluruh karya utamanya menunjukkan bahwa pemikirannya tidak hanya bersifat teoritis tapi juga sangat berakar pada realitas sosial Indonesia. Hal ini menegaskan komitmennya untuk menerapkan antropologi sebagai alat praktis untuk mengatasi tantangan konkret. Analisis mendalam terhadap buku Antropologi dan Pembangunan Indonesia. Ini adalah buku karya Profesor Amri Marzali yang paling banyak dibaca oleh kalangan antropolog ya, dan kalangan umum juga. Ya, ini merupakan kompilasi berbagai karangan Profesor Amri Marzali yang ditulis sejak tahun 1990-an. Kita bersyukur bahwa sebagian besar dari karangan-karangan ini sebelumnya telah diterbitkan dalam jurnal-jurnal terkemuka di Indonesia seperti Antropologi Indonesia, Masyarakat Indonesia, Analisis JIS ya. Tema utama yang mengikat seluruh karangan tema umum yang dalam buku ini adalah dimensi sosiokultural dan psikokultural dalam pembangunan. Amri Marzali sengaja membedakan dimensi sosiokultural dan dimensi psikokultural dalam analisisnya, meskipun keduanya terikat oleh satu konsep tunggal yaitu kultural. Ya. Buku ini memiliki peran penting dalam mengisi kekosongan literatur mengenai antropologi pembangunan di Indonesia, sebuah bidang yang telah diperkenalkan oleh Profesor Kunchara-Ningrat pada pertengahan 70-an. Kehadiran buku ini memberikan fondasi teoritis dan empiris ya yang kuat, sehingga para akademisi dan praktisi antropologi itu memiliki guidance ya untuk mengatasi masalah-masalah sosial yang ada. Analisis mendalam terhadap buku antropologi dan kebijakan publik. Ya, ini bukunya yang lain yang juga merupakan magnum opus ya, yang sangat luar biasa karena di tahun-tahun 90-an itu analisis kebijakan publik ya, atau public policy analysis ya, itu sudah sangat luar biasa merebak ya di berbagai jurusan ya, di Fakultas Ekonomi, Fakultas Fisip ya, di Fakultas Hukum, di Fakultas Psikologi, di Fakultas Ilmu Budaya juga ya, Fakultas Sastra ya. Nah, buku ini secara eksplisit memanfaatkan pengetahuan, keterampilan, dan sudut pandang antropologi untuk mencari solusi bagi masalah-masalah praktis kemanusiaan dan memfasilitasi pembangunan. Fokus buku ini adalah menyoroti masalah sosial di sektor pedesaan pertanian di Indonesia pada masa kini. Secara spesifik, buku ini membahas topik-topik penting seperti klasifikasi tipologi komunitas desa, dampak sosial ekonomi dari komersialisasi hutan terhadap masyarakat desa, kemudian program pembinaan masyarakat desa, ya, masyarakat hutan, kemudian konflik hak ulayat ya di kawasan HPH ya. Perbedaan krusial antara buku ini dengan karya antropologi akademik terletak pada orientasinya. Buku ini mengkaji masalah nyata yang dihadapi masyarakat secara eksplisit ya, menyudahinya dengan rekomendasi kebijakan ya. Buku ini memberikan gambaran komprehensif tentang bagaimana teori, metode, dan pendekatan atau perspektif ilmu antropologi diterapkan dalam kajian kebijakan ya, public policy ya. Oke. Kemudian buku etnografinya yang sangat bagus yaitu Strategi Petani Cikalong dalam Menghadapi Kemiskinan. Ini sama seperti bukunya Martin van Bruynesen tentang orang-orang kisah kehidupan orang-orang miskin di Sukapakir ya. Nah, buku Strategi Petani Cikalong dalam Menghadapi Kemiskinan merupakan studi kasus dalam mendalamnya mengisahkan 3 fenomena sosial ekonomi yang saling terkait di daerah pedesaan pertanian pegunungan Cikalong, Jawa Barat. Fenomena-fenomena tersebut adalah tekanan penduduk, kemiskinan, dan strategi adaptasi yang dijalankan oleh petani Sunda dalam menghadapi kondisi tersebut. Pendekatan penulis dalam buku ini banyak mengikuti logika berpikir para pakar pertanian pedesaan Jawa yang memulai analisis dari faktor tekanan penduduk yang tidak terimbangi oleh perkembangan teknologi pertanian dan kemajuan institusi ekonomi pedesaan.
Buku ini secara khusus memperlihatkan pola-pola strategi yang diciptakan dan dijalankan oleh masyarakat petani di pedesaan Cikalong, ya, untuk mengatasi masalah kemiskinan yang mereka hadapi sendiri, ya. Strategi-strategi ini baik yang disusun secara sadar maupun tidak didorong oleh keinginan kuat untuk mengatasi, ya, kesulitan hidup yang ditimbulkan oleh kemiskinan, ya. Buku ini sangat luar biasa. Ini kalian harus baca buku ini, ya, Strategi Petani Cikalong dalam Menghadapi Kemiskinan, ya. Ini banyak memberikan perspektif baru, ya, di luar dari rekomendasi-rekomendasi teoritis yang diberikan oleh Oscar Lewis, ya. Tinjauan singkat karya-karya lain dan artikel, ya, dari Profesor Amri Marzali, ya, yang sudah menerbitkan banyak sekali karyanya, ya. Misalnya Pendidikan Antropologi dan Pembangunan Indonesia, ini artikel jurnal tahun 2000. Kemudian Kekerasan Sosial di Kalimantan, ya, sebuah analisis antropologi sosiokultural, dimuat dalam jurnal analisis CSIS, ya. Kemudian Ilmu Antropologi bagi Indonesia yang sedang membangun, ya, dimuat dalam jurnal Antropologi Indonesia tahun 2002. Isu ketuanan Melayu di Malaysia, The Issue of Political Supremacy of the Malay in Malaysia, ya. Ini juga sangat luar biasa, dimuat dalam jurnal Pengajian Melayu tahun 2021, menunjukkan cakupan penelitian yang meluas ke isu-isu regional. Kemudian tulisannya juga Agama dan Kebudayaan yang diterbitkan dalam jurnal Umbara Universitas Pajajaran, ya. Ini karya-karya yang sangat luar biasa, yang klasik, yang sudah menjadi klasik dan saya kira perlu dibaca, ya, oleh semua mahasiswa jurusan antropologi, sosiologi, psikologi, ataupun jurusan-jurusan lain, sosial lainnya, ya. Nah, ini 3 buku yang kita bahas, ya. Mudah-mudahan nanti akan ada buku-buku lainnya. Oke. Nanti di bagian bibliografi kita akan membahas ini juga, ya. Dampak dan relevansi pemikiran Profesor Amri Marzali bagi antropologi Indonesia dan kebijakan publik, ya. Pengaruh pemikirannya terhadap arah antropologi di Indonesia. Pemikiran Profesor Amri Marzali memiliki dampak transformatif yang terhadap arah antropologi di Indonesia. Beliau telah menjadi suara yang sangat penting dalam mendorong pengembangan bidang antropologi terapan di tanah air. Amri Marzali secara terbuka mengkritik kebisuan para ahli antropologi yang seolah-olah menunggu pendapat mereka dalam menyelesaikan masalah sosial kontemporer yang berakar pada budaya. Beliau menyerukan para antropolog mampu membuat disiplin ilmu ini relevan dan tidak hanya terpaku pada kajian teoritis. Melalui advokasinya, pemikiran Amri Marzali telah berkontribusi pada upaya mengangkat ilmu antropologi agar sejajar dengan ilmu-ilmu elit lain. Seperti ilmu ekonomi dalam kancah pembangunan Indonesia, hal ini penting untuk memastikan bahwa perspektif sosiokultural tidak terpinggirkan dalam perumusan kebijakan nasional. Selain itu, beliau secara aktif mengadvokasi pengembangan kurikulum jurusan antropologi yang mampu memberdayakan lulusannya, mempersiapkan mereka untuk berkiprah secara aktif dalam pembangunan, ya. Itu jadi dampak pemikiran Profesor Amri Marzali ini adalah legitimasi ilmu antropologi sebagai ilmu terapan yang relevan, ya, secara sosial dan ekonomis. Ini sangat penting, ya. Relevansi pemikirannya dalam perumusan kebijakan publik. Ini sangat tinggi juga, ya. Beliau secara tegas menyatakan, mengutip Frans Boas, bahwa pengetahuan antropologi dapat memandu banyak kebijakan. Pernyataan ini menegaskan keyakinannya bahwa pemahaman mendalam tentang budaya dan masyarakat adalah prasyarat untuk merumuskan kebijakan yang efektif dan berkelanjutan. Karya-karyanya, khususnya buku antropologi dan kebijakan publik, secara langsung menyediakan kerangka konseptual bagi studi kasus untuk penerapan antropologi dalam kebijakan pembangunan pedesaan dan kehutanan.
Buku ini menunjukkan bagaimana analisis antropologis dapat digunakan untuk mengidentifikasi masalah, memahami dinamika sosial, dan merumuskan rekomendasi kebijakan yang peka terhadap konteks lokal. Amri Marzali juga menekankan pentingnya keterlibatan antropolog sejak awal perencanaan kebijakan, dan ini jarang sekali dilibatkan di Indonesia karena memang rezim Indonesia itu adalah rezim yang kurang menghargai ilmu termasuk ilmu antropologi. Keterlibatan proaktif ini memungkinkan para ahli antropologi untuk memahami secara menyeluruh faktor-faktor pendorong dan penghambat perubahan sosial, sehingga kebijakan yang dirumuskan dapat lebih tepat sasaran dan efektif dalam mencapai tujuan pembangunan. Peranan ini memastikan bahwa kebijakan tidak hanya didasarkan pada pertimbangan ekonomi atau politik, tetapi pada mempertimbangkan juga dimensi sosiokultural yang seringkali menjadi penentu keberhasilan atau kegagalan suatu program. Perspektif antropologi terapan terhadap terorisme, ini dia. Karena ini merupakan bagian saya, bidang saya, antropologi terapan memainkan peran-peran penting dalam memahami dan menangani terorisme dengan pendekatan yang lebih kontekstual dan manusiawi. Berikut adalah beberapa cara bagaimana antropologi terapan digunakan dalam studi dan penanggulangan terorisme. Pendekatan budaya dan kontekstual. Antropologi melihat terorisme bukan hanya sebagai tindakan kekerasan, tapi sebagai fenomena sosial dan budaya yang memiliki akar dalam identitas, nilai, dan pengalaman kolektif masyarakat. Misalnya, definisi teroris bisa berbeda tergantung perspektif budaya dan politik. Satu kelompok bisa dianggap pejuang kemerdekaan oleh satu pihak dan teroris oleh pihak lain. Dekonstruksi definisi terorisme, antropolog seperti Scott Atran dan James Luca menekankan pentingnya memahami terorisme dari sudut pandang masyarakat lokal, termasuk gerakan etno-nasionalis dan religi nasionalis. Mereka mengembangkan konsep seperti culture of terror, di mana ketakutan menjadi bagian normal dari kehidupan politik. Studi lapangan dan etnografi. Antropologi terapan menggunakan metode untuk mempelajari komunitas, untuk mempelajari komunitas. Kemudian kontribusi antropologi terapan terhadap penanggulangan terorisme, pendekatannya holistik, kemudian pencegahan radikalisasi dan kritik terhadap pendekatan global. Jadi penanggulangan terorisme tidak hanya soal hukum dan keamanan, tapi juga melibatkan aspek sosial, budaya, dan ekonomi. Antropologi membantu merancang program deradikalisasi dan reintegrasi yang lebih efektif dengan memahami latar belakang budaya dan psikologi pelaku. Pencegahan radikalisasi dengan memahami akar budaya dari kekerasan dan identitas yang terancam. Antropologi dapat membantu menciptakan masyarakat yang lebih toleran dan inklusif. Studi antropologi juga mengkritisi pendekatan war on terror yang mengabaikan konteks lokal dan tidak memperkuat, yang justru memperkuat stigma terhadap agama tertentu. Nah, rangkuman inti pemikiran Profesor Amri Marzali. Profesor Amri Marzali adalah seorang arsitek penting dalam pengembangan antropologi terapan di Indonesia. Inti pemikirannya secara konsisten mendorong disiplin ilmu ini untuk beralih dari kajian abstrak yang terpisah dari realitas sosial menuju aplikasi praktis yang berorientasi pada solusi masalah sosial kontemporer. Beliau menekankan bahwa antropologi terapan harus memanfaatkan pengetahuan, keterampilan, dan sudut pandang holistiknya untuk memfasilitasi pembangunan dan merumuskan kebijakan yang peka budaya. Amri Marzali secara tegas membedakan antropologi terapan dan antropologi akademik berdasarkan fokusnya pada masalah nyata, kewajibannya untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan, dan kesediaannya untuk terlibat dalam ranah nilai-nilai sosial. Visi ini telah memberikan legitimasi yang kuat bagi antropologi di Indonesia sebagai disiplin yang relevan dan berdasar. Implikasi dan rekomendasi untuk penelitian dan praktik antropologi terapan di masa depan. 1. Penguatan kurikulum antropologi. Yang kedua adalah mendorong kolaborasi disiplin multidisiplin.
Yang ketiga adalah melanjutkan penelitian berorientasi solusi, dan yang keempat adalah membangun jembatan antara akademisi dan pembuat kebijakan. Ya, demikian, terima kasih. Ini merupakan daftar pustaka. Makalah ini disusun berdasarkan buku-buku Profesor Amri Marzali ya, yang terbit dari tahun 2005, 2009, 2012, 2014, tahun 2000, 2001, 2002, 2010, 2021 ya, dan sebagainya. Oke. Terima kasih atas perhatiannya, dan saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.